pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang prinsip kerja roket. Salah satu penerapan hukum keskalalan momentum pada bidang teknologi terdapat pada prinsip kerja roket. Roket mendapat gaya dorong dengan membakar bahan bakar dan membuang gas lewat belakang roket sehingga roket akan terdorong meluncur ke depan atau disebut dengan gaya aksi reaksi. Gaya aksi reaksinya itu gaya dorong roket, gas buang ke bawah, sementara roketnya akan bergerak dengan percepatan A akibat gaya dorong roket. Untuk lebih jelasnya, mari kita turunkan persamaan gaya dorong roket sebagai berikut. Katakan saat mula-mula atau saat T, massa roket yaitu M tambah delta M. Dan kecepatan roket relatif terhadap bumi adalah V. Setelah selang waktu tertentu atau delta T tertentu, roket membuang gas sebanyak delta M dengan kecepatan U relatif terhadap roket, sehingga roket akan bergerak dengan kecepatan V tambah delta V. Karena acuan kita adalah terhadap bumi, maka kecepatan gas buang itu terhadap bumi yaitu sebesar V tambah delta V kurang U. Maka persamaan hukum kekalanan momentum pada roket yaitu momentum awal roket sama dengan momentum akhir roket. Itu M tambah delta M kali V, M tambah delta M kali V itu akan sama dengan momentum akhir M massa roket akhir dikali kecepatan roket akhir V tambah delta V ditambah dengan massa gas buang atau delta M dikali kecepatan gas buang yaitu U tapi relatif terhadap tanah, sehingga kecepatan gas buang ini akan menjadi V tambah delta V kurang U. Kemudian kita kalikan ke dalam, berarti MV tambah delta M kali V sama dengan MV tambah M kali delta V, ya, tambah delta M kali V, tambah delta M kali delta V kurang delta M kali U. Nah, kemudian yang sama, ruas-ruas yang sama kita coret. M kali V ruas kiri, M kali V ruas kanan. Mana lagi yang sama? Yaitu delta MV sama delta MV. Tinggal 3 nih bentuknya. Kemudian kita ingat bahwa delta M kali delta V itu sangat kecil atau bisa mendekati 0, maka persamaannya akan menjadi delta M kali U akan sama dengan M kali delta V. Nah, kalau persamaan ini kita sama-sama dibagi dengan delta T, maka hasilnya akan jadi M kali delta V per delta T akan sama dengan U kali delta M per delta T. Dan jika delta T mendekati 0, maka delta V per delta T ini bisa kita tukar menjadi dV per dt, sehingga persamaannya M kali dV per dt sama dengan U dm per dt. Inilah persamaan yang disebut dengan persamaan gaya dorong roket. Nah, di mana di sini gayanya? Nah, karena delta V per delta T merupakan percepatan roket yang dihasilkan dari gaya dorong roket, yaitu merupakan dorongan gas buang itu, maka delta V per delta T ini bisa kita jadikan menjadi A. Jadi M kali A sama dengan U delta M per delta T. Karena M kali A itu F, sehingga gaya dorong roket menjadi U atau kecepatan gas buang relatif terhadap roket dikali dengan delta M per delta T. Ini adalah perubahan massa atau massa gas buang per detiknya. Ya, kita buat keterangannya bahwa F adalah gaya dorong roket, U adalah kelajuan gas buang, sedangkan delta M per delta T ini adalah massa gas buang per detik dalam kilogram per detik. Sebagai contoh, ada sebuah roket di launching vertikal ke atas, di mana kecepatan gas buangnya relatif terhadap roket adalah 3 km per detik. Nah, ini kita tukar menjadi 3 kali 10 pangkat 3 meter per detik. Nah,
Pada saat itu, massa si roketnya adalah 5 kali 10 pangkat 4. Ini adalah massa si roket dan memiliki percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah A. Pertanyaannya, berapakah gaya dorong roket? Dan yang kedua, berapakah massa per detik si gas buangnya? Maka bisa kita selesaikan. Perhatikan persamaan gaya ini. Jadi gaya ke atas itu gaya dorong roket, sedangkan gaya ke bawah itu adalah gaya beratnya. Pertanyaannya, berapakah gaya dorong roket? Nah, kita ambil dari hukum Newton yang kedua, bahwa sigma F adalah M kali A. Nah, sigma F-nya di sini ada gaya dorong, kurang gaya berat, itu sama dengan M kali A. Pertanyaannya, berapakah gaya dorong ini? Sehingga kita masukkan angka-angkanya, F dikurang mg, yaitu massa dikali percepatan gravitasi, sama dengan massa si roketnya dikali percepatan netnya tadi, itu percepatan total ke atas. Sehingga gaya dorong roket menjadi 7,5 kali 10 pangkat 5. Sehingga pertanyaan yang A sudah dapat 7 kali 10 pangkat 5. Untuk yang B, berapakah delta M per delta T-nya? Nah, ini pertanyaannya nih, delta M per delta T-nya berapa? Nah, ini kita ambil dari gaya dorong roket. Gaya dorong roket itu adalah U dikali delta M per delta T. Gaya dorong roket 7,5 kali 10 pangkat 5 sama dengan U-nya tadi 3000 dikali dengan delta M per delta T. Sehingga delta M per delta T-nya adalah 250 kg per detik.